Makanya ya untuk para pedagang pebisnis dimanapun jangan ambil keuntungan saja, tapi cari keberkahan. Benar. Itu karena hidup kita kan nggak lama di sini. Jangan lupa Nabi pernah bersabda, khairunas anfaulinas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Dunia ini hanya sementara, tapi jangan sampai dunia sementara ini nggak ada manfaatnya. Gunakan waktu yang singkat ini untuk hal-hal yang positif. Kalau orang tua cuek, itu kan bahasanya ya lebih ekstrim ya. Berarti orang tua itu ngebiarin anak masuk neraka. Itu anak mau nyemplung ke neraka, diantepin aja. Itu bahasa hakikatnya ya. Harusnya kan kalau anak itu mau nyemplung ke neraka kan kita tarik, kita selamatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat-sahabat Lensa Hitam, kembali lagi di channel Lensa Hitam. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah seorang ustadz, yaitu Ustadz Idan Ramadan. Betul. Oke, Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Baik, alhamdulillah alamin, sehat. Gimana? Sehat juga? Alhamdulillah sehat. Sehat. Saya mau nanya, sebenarnya latar belakang Ustadz tuh apa sih Ustadz? Latar belakang saya ini lebih banyak di dunia keagamaan ya. Ya, dunia keagamaan artinya emang dari kecil itu udah dididik masalah agama kental. Gitu ya. Apakah orang tua Ustadz ada tokoh agama? Kalau orang tua sendiri bukan, jadi biasa saja. Cuma memang kata orang tua itu kakek ya atau ya buyut ya, itu seorang tokoh agama. Gitu. Dibiasain juga ya dididik dari Iya, kecil. apalagi kalau udah urusan sholat ya, masya Allah sampai itu. Oke, sebelumnya kan Ustadz dari kecil nih udah agama terus atau emang pas kuliah gitu beda jurusan atau gimana Ustadz? Enggak. Jadi emang ya tahadus minik mah lurus aja. lurus aja. Gitu dari kecil. Kemudian juga dulu SD itu kan suka upacara. Oh jadi Itu ini petugas. tugasnya. Pasti kalau upacara kan ada doa. Itu kalau doa pasti ke saya. Gitu. Jadi kalau udah pelajaran agama tuh ya teman-teman sekelas ke saya gitu. Jadi sampai terus ya alhamdulillah sampai saat ini dan mudah-mudahan istiqomah hatta liyamut sampai meninggal dunia istiqomah gitu. Hanya gitu. Terus gimana sih Ustadz ya tipsnya gitu? Kok bisa dari kecil sama agama terus Ustadz ya? Kan kadang orang suka belok gitu jalannya gitu. Iya. Gimana sih caranya tuh tetap di jalan yang lurus gitu? Iya, jadi memang nggak gampang ya. Semua itu pasti ada ujian dan cobaan, dan itu memang udah fitrah ya, fitrah di dunia itu pasti diuji. Jadi saya juga diuji gitu kan, diuji. Cuman karena mungkin satu doa orang tua nih, terutama ibu yang selalu mendoakan, apalagi kebetulan juga bukan kebetulan ya, memang sudah takdir Allah. Saya dilahirkan di bulan Ramadan ya. Terus kalau di Ramadan itu kan orang semua lah gitu ya, kan ibadahnya lagi sedang-sedangnya kan ya, mungkin berkah dari situ juga, berkah doa orang tua, berkah bulan Ramadan. Akhirnya ya kemudian juga ada dari saya yang juga emang seneng gitu kan, ya udah alhamdulillah gitu. Banyak keistimewaannya ya Ustadz ya. Alhamdulillah banyak. Jadi Ustadz ini dari kecil dari belajar agama, terus Ustadz tuh agama saja atau ada di bidang lainnya? Kalau bidang lain biasa saja gitu ya. Jadi umum lah, biasa ya, standar aja. Cuma memang dari kecil itu saya lebih enak lebih enjoy, lebih asik dengan ilmu agama. Bahkan ketika lulus SD itu ditanya kan sama orang tua, mau jadi apa cita-citanya kan gitu. Ditanya, terus saya jawab begini, dua cita-cita saya, pengen jadi kiai sama pemain bola gitu. Karena emang dulu tuh seneng banget sama yang namanya pemain bola Argentina ya, itu namanya Diego Maradona. Sudah kecil emang jagoannya luar biasa gitu. Nah terus ketika jawaban itu muncul, direspon lah dengan orang tua tuh habis SD langsung pesantren. Tapi Ustadz senang tuh? Ya seneng. Emang udah niat gitu. udah niat. Iya, jadi emang udah niat mau pesantren. Di pesantren Ustadz banyak ini prestasi banyak Ustadz. Alhamdulillah. Ya. Jadi waktu di pesantren tuh saya juara pertama ceramah pesantren. Kemudian juara menerjemahkan bahasa Arab Quran. Jadi Quran ada bahasa Arab nih, diterjemahkan. Lomba saya ikut dan alhamdulillah itu juara 1. Berarti Ustadz jago bahasa Arab nih ya? Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan sih masih inget ya. Ustadz saya mau nanya kan
kayak anak muda gitu ya Ustadz ya, yang mereka tuh sebenarnya pengen jadi kayak ustadz gitu. Sebenarnya pedomannya tuh apa sih Ustadz? Yang pertama niat. Karena ketika dia niat, maka Allah akan memberikan solusi gitu. Terus yang kedua ikhtiar, usaha Benar ya? gitu. Kalau cuma tiduran doang mah Ya, gak bakalan bisa gitu kan. Jadi antara niat dengan usaha harus ada gitu kan, harus seimbang gitu. Nah, insya Allah nanti Allah kasih jalan. kita juga bisa contoh Rasulullah ya Ustadz. Iya. Terus kan Ustadz dulu kuliah. Kuliah. Kayaknya tuh gimana tuh? UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. UIN. Ciputat sana. Jurusannya Syariah. syariah. Hukum. Oh, hukum syariah. Gelar saya tuh SHI, Sarjana Hukum Islam. Berarti abis dari lulus kuliah tuh Ustadz tuh langsung dapat pekerjaan atau gimana Ustadz? Ya, jadi karena kita ini backgroundnya pendidik ya, pengajar gitu kan. Waktu di pesantren juga kita ngebantu ngajar, ada pengabdian dulu. Akhirnya pas keluar dari pesantren, nah kita buat lamaran tuh di beberapa tempat, di 3 sekolah. Dan alhamdulillah 3 sekolah itu nerima. Tapi berjalan, akhirnya kita fokus hanya 2 karena memang apa ya, kalau 3 kan capek juga ya, luar biasa. 2 akhirnya lama kelamaan 1 gitu, kita fokus hanya 1. Jadi kalau pekerjaan Ustadz berarti lebih ini ya guru ya? Guru, betul. Itu background lah. Tapi kalau selain guru ada lagi ya Ustadz, berbisnis Ustadz mungkin? Kalau bisnis ya, bisnis sederhana aja. Jadi dulu tuh punya kayak tambak lele ya. Tapi ternyata ya enggak semudah yang kita bayangkan gitu. Apalagi kita di rumah punya anak kecil gitu ya. Jadi kadang-kadang lelenya itu malah dibuat main gitu kan. Terus akhirnya kita bisnis biasalah kayak umumnya, kayak warung-warung kelontongan, air galon, gas LPG, yang kayak begitu. Memang harus kuat, kalau bisnis itu harus kuat. Pertama kuat mental, yang kedua kuat dana. Iya dong. Benar. Mental kuat, dana nggak ada ya nggak bakalan bisa. Jadi harus keduanya. Kalau Rasulullah tuh berjualannya gimana Ustadz? Rasulullah itu mengedepankan kejujuran ya. Jadi Rasulullah itu saya pernah diceritain sama Kiai. Jadi dakwah Rasulullah itu intinya bagaimana yang penting jujur. Contoh misalkan dulu kan Rasulullah itu sebelum menjadi seorang nabi ya, gitu kan. Itu kan bermuamalah, berbisnis dengan calon istrinya Khadijah. Oh ya benar. Ya kan, berdagang, ambil barang dagangan dari Khadijah, kemudian Rasulullah menjual. Dan caranya pun unik gitu. Cara yang nggak pernah dilakukan oleh orang-orang Arab pada umumnya. Jadi gini, Rasulullah misalkan nih, harga zaman sekarang misalkan HP lah ya. HP dari Siti Khadijah harganya 1 juta. Gitu kan. Itu Rasul jujur. Ini HP harga dari sana 1 juta. Engkau mau kasih aku keuntungan berapa? Monggo silakan. Aku terima. Dan itu membuat cepat laku. Sampai Siti Khadijah itu kaget loh. Kok barang dagangan habis mulu gitu. Makanya kan kata Rasulullah, at-tajir shaduk fil jannah ma'a kahada. Pedagang yang jujur itu nanti di surga bersama aku seperti jari ini dekatnya. Artinya ini kan menggambarkan bahwa menjadi pedagang jujur itu nggak gampang. Kenapa? Rewardnya luar biasa. Di surga berdampingan dengan Rasulullah. Saking luar biasa. Makanya ya untuk para pedagang pebisnis dimanapun, jangan ambil keuntungan saja, tapi cari keberkahan, jujur. Benar. Itu karena hidup kita kan nggak lama di sini. Apa sih yang kita cari? Keuntungan besar. Toh akhirnya juga kita tinggalkan, meninggal dunia. Tapi kalau keberkahan, kejujuran, dia akan terus sampai kita nanti dibangkitkan di hadapan Allah. Itu yang paling penting. Kira-kira Ustadz punya tips nggak untuk orang-orang yang sebenarnya pengen berdagang tapi mereka tuh kayak nggak tahu dari mana uangnya atau dari mana harus awalnya tuh Ustadz? Yang pertama adalah niat ya. Yang kedua, jadikan kerjaan itu sebagai ibadah. Jadi bukan semata-mata bisnis untuk mencari keuntungan dunia. Kenapa? Karena kalau udah nilainya ibadah, maka di situ ada keberkahan. Tapi kalau semata-mata hanya untuk bisnis gitu, hanya untuk duniawi, akhirnya ya dapat segitu, ketika dia nggak tercapai, stres, depresi. Iya. Kayak sebenarnya anak-anak zaman sekarang ya yang seumuran saya nih kan mau bangun bisnis tuh ya baru sekali gagal mereka udah langsung nyerah gitu. Nah itu dia. Itu Ustadz punya cara biar mereka kita bisa punya tekad yang lebih membara lagi gitu Ustadz? Kan kalau kata orang pembisnis itu kan
Kegagalan itu bukan kesalahan ya, tapi kegagalan itu justru adalah awal dari kita akan bangkit gitu. Jadi kalau gagal itu bukan berarti kemudian kita putus asa. Sampai dalam agama kita itu kan wala tai'asu min rohillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Rasulullah apakah tidak pernah mengalami kegagalan? Pernah Rasulullah. Tapi kegagalan itu jadikan sebagai apa? Ibroh, pelajaran. Di beberapa peperangan Rasulullah yang lakukan, itu nggak semuanya menang Rasulullah. Ada yang gagal juga, tapi umumnya menang. Tapi itu kan pelajaran bahwa namanya manusia pasti ngalamin. Tapi kegagalan itu jangan sampai kita jadikan sebagai, ya kalau zaman sekarang tuh kepikiran banget, tuh udahlah gitu kan, dipikirin oke, tapi jangan terlalu banget. Justru nanti malah akan mengganggu dia kejiwaannya, depresi dan sebagainya. Boleh ke dakwah ya Ustaz. Kalau Ustaz tuh biasanya dakwahnya tuh di sekitaran sini aja atau bisa nyampe ke luar kota Ustaz? Ya kalau keluar kota itu suatu waktu aja kalau ada jadwal panggilan ya, kayak Maulid, Isra Mi'raj. Kalau di sini saya itu kurang lebih megang 20 majelis taklim. Banyak sih Ustaz. Berarti Ustaz sibuk banget ya. Di seminggu itu ya ada gitu ya. Jumat, Sabtu, Ahad itu full. Jadi dari anak-anak, remaja, bapak-bapak, ibu-ibu itu saya pegang majelis taklim. Kalau diundang tuh Ustaz biasanya bisa langsung datang atau gimana Ustaz? Maksudnya Iya, bisa langsung. Dan biasanya kalau ada yang minta itu, saya lihat dulu jadwalnya. Gitu kan. Ada nggak? Kalau ada ya kita nggak bisa. Tapi kalau kosong, insya Allah bisa. Kan biasanya anak muda tuh males ya Ustaz ya. Kayak datang ke kajian gitu. Apakah ada cara gitu Ustaz ya, kalau biar anak muda tuh pada mau datang ke kajian-kajian? Memang kajian anak muda zaman sekarang kan beda dengan orang tua ya. Jadi memang harus lebih menarik. Artinya penceramah ini harus bisa mengkondisikan. Kalau kita ngomong sama kakek-kakek ya bahasanya bahasa beda. Iya. Anak zaman sekarang ya bro. Iya kan. Jangan gitu dong bro. Kita harus sholat gitu. Nah itu kan kalimat-kalimat yang membuat dia asik, nyaman nih gitu kan, masa dekat gitu kan. Nah itu yang kayak gitu juga perlu dilakukan gitu, sehingga para jamaah itu terutama anak muda nggak memandangi satu sisi, tapi wah ini pas nih gitu. Oke Ustaz. Jadi kita juga harus dekat juga ya Ustaz ke anak-anak gitu. Oh iya. Biar mereka tetap mau gitu ya. Iya. Kan orang tua Ustaz ini juga ada pengajian gitu Ustaz. Maksudnya ngajarin baca Quran gitu. Iya. Oh iya, di rumah. di rumah. Itu biasanya nyari waktu saya senggang nih. Ada misalkan tetangga, Ustaz saya minta dong waktu buat anak saya ngaji. Oh iya, saya bisanya hari ini. Oh iya, datang ke rumah. Jadi hanya biasanya ibu-ibu, kemudian anak-anak. Karena memang kalau udah urusan baca Quran itu kan kembali lagi pada pribadi masing-masing ya. Maksudnya gini, dia mau bisa enggak gitu kan. Kalau keinginannya gede, datang dia. Bahkan sampai ada tetangga saya itu anaknya itu dilesin sama bapaknya bahasa Inggris, matematika. Istrinya marah. Kenapa marah? Ini anak kok nggak dilesin baca Quran? Datang suaminya ngomong ke saya, Pak Ustadz tolong dong. Lah emang kenapa? Saya dimarahin sama istri saya gitu kan. Dalam hati alhamdulillah, artinya pengingat gitu. Matematika privat, kemudian itu musik privat. Itu kan sifatnya duniawi. Kalau ngaji itu kan masya Allah. Kalau anak itu bisa ngaji, kemudian kita meninggal dunia dia ngaji gitu kan, buat orang tuanya, masya Allah. Pahalanya terus ngalir, pahalanya luar biasa. Itu ya, kadang orang tua juga pengen anaknya juga bisa baca Quran. Agama nggak cuma untuk dunia. Iya, betul. Ustadz sendiri udah punya anak? Alhamdulillah dikasih 5. Itu semuanya jago baca Quran. Alhamdulillah. Paling gede itu SMP kelas 3. Santren Ustadz? Iya, santren. Tapi waktu itu karena ada sedikit problem, dia sekarang SMP IP dulu. Nanti dia lulus masuk aliyah, insya Allah mau pesantren lagi. Jadi kemudian yang kedua masih SD sama TK. Yang paling kecil, paling bontot itu bayi. Baru ya Ustadz? Baru 3 bulan. Jadi Ustadz punya cara buat biar anak-anak tuh tertarik nggak cuma sama gadget kan ya Ustadz? Sekarang gimana sih caranya biar anak-anak juga tertarik sama agama? Ya jadi kitanya nih orang tua harus nyontohin. Penting banget. Dan saya harus binima ya, saya punya istri dia rewel untuk masalah sholat, rewel untuk masalah ngaji. Itu bagus, ngingetin gitu. Akhirnya masya Allah, mudah-mudahan gitu kan terbentuk ya, mereka tuh jadi anak yang soleh dan soleha. Mereka mau sholat, mau ngaji. Orang tua yang cuek gimana tuh? Kalau orang tua cuek
itu kan bahasanya ya lebih ekstrim ya. Berarti orang tua itu ngebiarin anak masuk neraka. Itu anak mau nyemplung ke neraka diantepin aja. Itu bahasa hakikatnya ya. Harusnya kan kalau anak itu mau nyemplung ke neraka kan kita tarik, kita selamatin gitu. Jangan cuma diempanin, jangan cuma diajak jalan-jalan, tapi ingat sholat. Sama ketika misalkan saya keluar nih jalan-jalan kemana, misalkan mana gitu, waktunya sholat ya sholat. Akhirnya anak-anak saya ikut sholat. Terus sampai ada ibu-ibu yang nanya sama istri saya, ibu ini anak ibu, tiga-tiganya perempuan kan. Masya Allah pada mau sholat. Jadi orang lain ngelihatnya Masya Allah, padahal itu perjuangannya luar biasa. Ngingetin anak kan di rumah. Wah luar biasa. Jadi contohnya itu harus orang tuanya sendiri. Betul. Karena anak itu kan pasti akan ngeliat bagaimana orang tua. Itu yang pertama. Maka mumpung gitu kan kita masih hidup, mumpung anak juga masih hidup, cobalah ngingetin terus untuk masalah kebaikan, terutama sholat. Yang utama ya. Betul. Kan kalau belajar agama tuh kita harus punya guru gitu, Ustaz. Wajib. Karena kata Imam Ghazali, kalau dia belajar ilmu agama kemudian dia itu nggak ada gurunya, maka gurunya setan. Oh gitu. Iya. Akhirnya nanti dia akan muncul pendapat-pendapat nyeleneh. Kalau Ustadz sendiri dulu belajarnya dari Kiai. Ya, jadi saya pesantren di Asidikia Jakarta. Nama kiainya almarhum Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SQ Jakarta. Itu sampai lulus aliyah. Kemudian saya masuk ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Itu juga mondok. Nama pesantrennya Pesantren Benteng Al-Sunnah wal Jamaah. Itu ada nggak jauh dari UIN. Jadi kalau yang teman-teman kan dia ke kampus kemudian ke kosan. Kalau saya nggak, habis belajar baliknya ke pesantren. Jadi belajar lagi gitu. Belajar lagi. Alhamdulillah. Belajar terus, ketika lulus disuruh ngajar, bantu kiai. Alhamdulillah. Kalau jadi guru juga jarinya Ya, dan itu saya alami ya. Dulu nggak tertarik, maksudnya menjadi pembisnis tuh enggak gitu. Ya, maksudnya takdirnya begitu gitu kan. Kalau ngajar anak muridnya tuh Ustaz gimana biasanya? Kalau murid itu kan aneka ragam ya. Ada yang mereka ini udah siap ajarnya, ada yang masih ngantuk, ada yang kayaknya kurang siap, ada problem di rumah dan sebagainya. Tapi itu tantangan seorang guru. Sabar, dan guru akan kelihatan berhasil ketika menghadapi murid yang beraneka ragam. Kalau satu kelas itu anaknya baik semua, itu ada tantangan ringan. Justru orang guru yang sukses adalah guru yang bisa menghadapi murid yang beraneka ragam, bisa mengatur, dia bisa mengendalikan, dia bisa mengkondisikan. Itu yang luar biasa. Kalau biasanya juga murid banyak yang nakal tuh. Iya, langsung marahin dia atau kan ada prosesnya. Karena ketika murid itu melakukan kesalahan, kan boleh jadi dia memang belum paham kalau itu adalah kesalahan, atau dia udah paham tapi dia ini nggak sanggup menghindari. Itu kan ada prosesnya. Biasanya nggak langsung kita bentak, enggak. Panggil dulu, ditanya kenapa begini-begini, pengertian, pemahaman, gitu kan. Karena ya sama, kita juga dulu ngalamin kan usia kayak gitu, proses. benar. Ustadz juga harus sabar gitu. Betul. Menghadapi Itu kunci ya. Terus kok bisa terus berjuang tuh ya Ustadz ya. Jadi kembali lagi ya, bahwa kita hidup di dunia ini untuk apa? Kan Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Semuanya niatin ibadah. Kan ibadah ada yang memang ngahdo ya. Ya memang itu ibadah, sholat ya ibadah. Tapi di luar itu kayak bisnis, kerja dan sebagainya, jangan salah, niatin juga ibadah. Niatin ibadah. Semuanya itu ibadah. Iya, ibadah. Karena kan Allah bilang begitu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Jadi anda semua nih, kawan-kawan semuanya nih, yang kerja di kantor, yang dagang di pinggiran, yang dagang di restoran sebagainya, niatin ibadah. Itu nanti dapat pahala dan berkah terusnya. Berkah. Sahabat-sahabat Lensa Hitam, kita bisa lihat perjuangan dari Ustadz Idan Ramadan ini. Kalian bisa lihat perjuangannya, gimana beliau dari ke agama sampai perjuangannya menjadi seorang guru dan berbisnis ya Ustadz. Ya. Jadi banyak pesan-pesan dari Ustadz. Ada pesan-pesan lagi Ustadz untuk sahabat-sahabat Lensa Hitam ya, di rumah. Intinya terakhir bahwa jangan lupa, Nabi pernah bersabda, khairunas anfaul linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Dunia ini hanya sementara, tapi jangan sampai dunia sementara ini nggak ada manfaatnya. Gunakan waktu yang singkat ini untuk hal-hal yang positif. Mudah-mudahan itu menjadi berkah buat kita. Amin. Ya, sahabat-sahabat Lensa Hitam, hampir di akhir video. Sebelum itu Ustadz, maaf, Lensa Hitam gak bisa ngasih apa-apa, cuma kasih ada piagam nih Ustadz. Alhamdulillah. Mohon diterima ya Ustadz ya. Iya. Barakallah. Mudah-mudahan Lensa Hitam terus berjaya, terus istiqomah. Karena ini media adalah media untuk dakwah ya, juga memberikan inspirasi, ya kan, berbagi ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Terima kasih Ustadz.
Ya, oke, sahabat-sahabat lensa hitam, itu adalah perjuangan dari Ustadz Idan Ramadan. Selanjutnya, lihat perjuangan dari narasumber selanjutnya. Makasih udah menonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.